Ya. Belum? Hati. Belum? Damai di hati. Siang anak-anak. Siang Pak Guru. Ya baik, kita akan memulai pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan ya dalam proses pembelajaran kita di hari ini. Saya minta Siti dan Michelle maju ke depan untuk memimpin kita dengan satu pujian, lalu Siti memimpin kita dalam doa, itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu doa Bapa kami. Ya, silakan Michelle. Absen dulu. Siapa yang hadir dan siapa yang sakit biar bisa diketahui. Ya. Hadian Herlas, Hadir Pak Guru. Agung Suweni, Agustina, Anissa, Hadir Pak Guru. Aisar, Hadir Pak Guru. Kersi, Hadir Pak Guru. Dolansina, Hadir Pak Guru. Endang, Hadir Pak Guru. Jennifer, Hadir Pak Guru. Jessica, Hadir Pak Guru. Jessica Rogi, Lenora, Hadir Pak Guru. Devi Vinesi, Hadir Pak Guru. Amri, Madeline, Hadir Pak Guru. Melanesia, Gristika, Hadir Pak Guru. Michelle, Hadir Pak Guru. Mince, Hadir Pak Guru. Miriam, Nisita, Olivia Sawati, Persekila, Lucy, Preti, Play, Sarah Kandenapa, Siti Sikwai, Teresia Revita Yobi, Hadir Pak Guru. Vanessa, Hadir Pak Guru. Yan, Hadir Pak Guru. Josepina Sasarani. Hadir Pak Guru. Ya. Yang sakit cuma satu dan yang ini satu ya. Ya. Baik anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar kembali pada bagian yang kelima atau bab yang kelima sebagai kelanjutan daripada materi kita di bagian yang kelima, yaitu tentang mempercayakan diri kepada Kristus. Sekali lagi, masih ingat tentang apa? Mempercayakan diri kepada Kristus.
Ya, Anda perlu ketahui apa itu mempercayakan diri kepada Kristus. Kenapa? Karena ada banyak orang yang sudah yakin dan percaya bahwa mereka itu sebagai umat Kristiani, tapi mereka belum, perlu Anda tahu bahwa mereka belum mempercayakan dirinya kepada Kristus. Hanya sebatas apa? Yang pertama adalah kata percaya. Hanya sebatas apa? Percaya. Semua orang bisa apa? Percaya. Tapi tidak semua orang mempercayakan dirinya kepada Kristus. Jadi bilang percaya, semua orang bisa percaya. Tapi sekali lagi mereka tidak mempercayakan dirinya kepada Kristus. Padahal tuntutan daripada iman Kristen adalah kita percaya dan mempercayakan diri kepada Kristus. Itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena ketika kita mempercayakan diri kepada Kristus, mempercayakan diri kita kepada Kristus, maka sepenuhnya kita juga dipimpin oleh siapa? Tuhan. Saya berikan contoh. Siti mempercayakan HP-nya ya dititip ke Ure. Ketika dia kasih, dia titip di temannya karena mungkin dia harus pergi ke toilet. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah karena dia percaya bahwa teman itu bisa dipercaya. Andai kan kalau dia tidak percaya, tidak mungkin saja dia titip HP-nya di temannya. Karena itu sekali lagi kita diajarkan dari bagian pertama bagaimana peranan remaja sebagai remaja-remaja Kristen harus dipahami bahwa mempercayakan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu tidak salah. Kenapa Pak Guru katakan tidak salah? Sebab dia benar-benar Tuhan dan dia benar-benar nyata. Dia benar-benar menunjukkan kasih-Nya. Kasih-Nya seperti apa? Ketika kita masih ada di dalam dosa sekalipun, sekali lagi ketika kita masih ada di dalam dosa sekalipun, dia datang dan menebus kita dari gelapnya atau dalamnya dosa. Ya, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anak yang mempercayakan diri kepadanya. Sekali lagi, jadi tidak sia-sia iman percaya kita. Itu tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Karena kita mempercayakan iman hidup kita, kehidupan kita kepada salah satu pribadi yang memang benar-benar dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Yang lebih lagi anak-anak perlu mengerti adalah karena dialah yang menciptakan kita. Artinya dia Allah yang bertanggung jawab. Sekali lagi, dia Allah yang bertanggung jawab. Bukan ciptakan saja begitu terus dibiarkan, tidak. Kembali ke kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan sudah berikan aturan, tidak boleh jamak makan buah yang terlarang itu dari pohon itu, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi karena mereka lebih dengar kata iblis, pada akhirnya mereka melanggar perintah atau aturan yang
diberikan kepada mereka, pada akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Yang namanya dosa tidak bisa lagi mendapatkan pengampunan dari manusia. Manusia tidak bisa memberikan pengampunan. Maksudnya begitu. Dengan cara bagaimana usaha manusia sekalipun, dia tidak akan pernah bisa untuk mengampuni dirinya sendiri. Tidak akan pernah bisa. Yang bisa mengampuni kita adalah siapa? Tuhan. Oleh karena itu, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tidak biarkan mereka binasa atau musnah seperti begitu. Tidak. Karena apa? Roma 3 ayat 23, upah dosa ialah maut. Seharusnya manusia menanggung perbuatannya sendiri. Yang sudah melakukan kesalahan, dan harusnya dia mati di dalam kesalahan atau dosanya itu. Tetapi firman Tuhan juga katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi melainkan memperoleh hidup atau mendapatkan hidup yang kekal. Jadi manusia sudah jatuh dalam dosa tapi karena Tuhan mengasihi manusia, pada akhirnya Tuhan mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus manusia dari dalamnya dosa atau dari gelapnya dosa tersebut, bawa kembali untuk ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Kristus Yesus Tuhanlah yang menjadi penghubung, penebus antara manusia dengan siapa? Allah itu sendiri. Sudah mengerti? Sedikit paham? Jadi sekali lagi, manusia tidak bisa menebus kesalahannya sendiri dengan daya, dengan cara yang dipakai oleh manusia untuk bisa menebus kesalahannya. Tidak akan pernah bisa. Ini yang dipahami. Kenapa? Ketika kalian sebagai anak-anak remaja, ketika sudah percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang menebus diri kita, saya yakin bahwa pasti ada kesadaran dan pasti rajin ibadah, tidak suka tipu-tipu lagi, tidak suka pencuri lagi, tidak suka hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan lagi. Ketika kalian sadar. Tapi coba kalau ketika kalian tidak sadar, dari dalam hatimu tidak sadar bahwa kamu ada karena anugerah, karena penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalian kalau tidak sadar itu semua, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Anda pasti tidak akan pernah melakukan hal yang baik. Seperti saya pernah kasih tugas kan, buat apa 9 buah kasih sukacita dan lain-lain. Itu kan bagian daripada iman percaya kita, yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, yang harus dilakukan oleh remaja-remaja yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau masih ada hal-hal yang kalian lakukan terus tidak sepadan, seiring dengan apa yang Tuhan inginkan, sesungguhnya saya mau katakan bahwa Anda belum sadar akan kelakuannya. Karena itu yang dituntut adalah perlu adanya kesadaran. Nah, ketika Anda sadar, pasti Anda sepenuhnya mempercayakan dirimu kepada Kristus. Karena yang namanya sudah mempercayakan diri kepada Kristus, berarti hidupmu pasti dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena ingat bahwa Dia adalah gembala yang baik, kata Mazmur 23. Dia tidak menuntun Anda ke jalan yang apa? Jalan yang penuh dengan kesengsaraan. Dia tidak pernah memimpin Anda ke jalan-jalan seperti begitu. Tapi kalau Anda sepenuhnya mempercayakan diri kepada Dia untuk dipimpin, pasti dan harus yakin bahwa
Dia akan menuntut Anda ke tempat yang benar-benar baik. Bahkan harus diyakini dalam Yeremia 29 ayat 11, Dia akan merancang hidupmu, beri damai sejahtera bagimu. Karena firman Tuhan katakan Yeremia 29 ayat 11, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan apa? Damai sejahtera yang memberi kepadamu apa? Masa depan yang penuh apa? Pengharapan. Begitu. Oke, jadi penjelasan hari ini sampai di situ. Semoga Anda bisa mengerti dan memahami sekali lagi bagaimana mempercayakan diri kepada Kristus. Pak Guru bilang, mempercayakan diri kepada Kristus itu juga bukan setengah-setengah. Sudah percaya, habis itu tidak percaya lagi. Ya tidak seperti begitu. Sekali Anda mengaku dengan mulutmu, percaya kepada Tuhan, harus juga Anda bertanggung jawab dengan kata-katamu. Jangan hanya dengan lidah mengaku, hanya dengan mulut mengaku tapi tidak lakukan. Ini sangat penting sekali untuk dipahami sebagai anak-anak remaja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa mengerti? Dan ingat, mempercayakan diri kepada Kristus sama dengan kita mempercayakan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Tapi orang yang kita percayakan itu harus juga yakin bahwa dia adalah orang yang baik, yang bisa bertanggung jawab. Ya, bisa mengerti? Nah, seperti yang sudah Pak Guru kasih contoh tadi. Oke. Penjelasan hari itu sampai di sini. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ya, baik. Bisa. Kamu gitu.